Nah, ini cerita yang menarik pas seleksi. Gimana sih gitu kan, seleksi magang Jepang tuh apa aja tes-tesnya nih. Nah, sebenarnya yang diuji itu itunya teman-teman. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minasang semuanya. Ohayo gozaimasu. Back to YouTube channel my Ojak Des Yoroshiku onegaishimasu. Welcome to Ojak Des. Jadi di video kali ini aku mau menuhin janji. Kan kemarin ada yang nanya, "Bang, tolong dong ceritain gitu kan pengalaman kok bisa ikut seleksi magang di Jepang, itu awalnya gimana, seleksinya lewat LPK apa, kemudian berapa biayanya, kemudian seperti apa pelatihan dasarnya." Banyak banget pertanyaan yang masuk lewat YouTube ataupun Instagram, di DM Instagram. Nah, sebenarnya aku mau cerita dari kemarin-kemarin, cuman belum ada waktu ya teman-teman, karena aku kan kerja dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi wah, susah gitu kan buat ngambil waktu. Dan kemarin juga aku sempat bingung gitu kan mau di mana gitu kan tempatnya gitu kan, biar kalian nyaman aja gitu kan, enak ngedengerinnya, enak nyimaknya gitu kan. Aku voting di YouTube, banyak yang bilang, ada yang bilang, "Bang, di indoor biar lebih fokus," gitu kan. "Bang, terus di outdoor katanya biar bisa lihat pemandangan di Jepang gitu kan, suasana di Jepang juga." Banyak banget, dan aku memutuskan untuk bikin di outdoor sambil lihat suasana pedesaan yang ada di Jepang gitu kan. Tapi aku nggak bakal sambil jalan, aku akan ke taman. Di sana ada tempat kayak saung gitu. Jadi nanti kita ketemu di sana. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kalian beli kopi dulu, oke? Karena hidup tanpa kopi itu bagaikan hidup tanpa inspirasi ya guys ya. Jadi aku mau ke Indomaret dulu beli kopi. Nanti kita ketemu di sana ya, di tempat. Cus. Oke brother, jadi aku udah di TKP dan beginilah suasananya. Lumayan enak lah ya buat ngobrol santai gitu kan. Jadi teman-teman yang nyimak di rumah juga bisa sambil rebahan, bisa sambil apa, ngopi gitu kan, biar lebih santai aja gitu kan. Jadi aku mau sedikit sharing-sharing ke teman-teman semua, bagaimana proses aku bisa ikut seleksi magang di Jepang ini. Jadi jauh sebelum aku ikut seleksi magang di Jepang ini teman-teman, dulu itu setiap tahun di SMK aku selalu diadakan seleksi dari LPK PT JAIC. Jadi setiap tahunnya tuh ada seleksi untuk magang ke Jepang gitu kan, yang diadakan di sekolahku gitu kan. Jadi PT JAIC ini kerjasama dengan sekolah aku gitu kan. Aku sekolah di SMK Negeri 1 Cikampek teman-teman. Nah, jadi udah dari kelas 1 kelas 2 pun udah tahu. Jadi karena sering ada senior yang berangkat gitu kan. Kalau misalkan senior berangkat kan, mereka kan nanti kan kayak pidato gitu, kayak nanti kita dikumpulin di lapangan, terus mereka memberikan motivasi-motivasi gitu kan, bahwasanya mereka telah berhasil lolos dan akan pergi ke Jepang. Nah, aku pikir dulu, ini mah cuman orang-orang pinter gitu kan yang bisa lolos magang Jepang gitu kan, cuman orang-orang terpilih lah gitu. Nah, aku nggak punya hasrat tuh untuk pergi ke Jepang gitu kan, karena ya otak aku pas-pasan gitu kan, dan aku pikir aku nggak bakalan mampu ikut ini gitu kan, karena biayanya juga pasti mahal gitu, dan aku nggak mau jauh dari orang tua waktu itu. Nah, singkat cerita, waktu itu kelas 3 aku udah mau lulus gitu kan, adalah sekitaran 6 bulan lagi mau lulus tuh, ada seleksi magang Jepang lagi. Jadi ada selembaran gitu, 1 bulan waktu itu, jangka waktu pendaftarannya aja 1 bulan. Tapi aku santai-santai gitu, meskipun teman-teman yang lain pada daftar, pada ngomong ikut seleksi magang Jepang enggak gitu kan. Nah, aku enggak gitu, karena ya emang enggak kepingin juga gitu kan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya aku ini bukan seorang wibu, bukan seorang anim, bukan seorang yang
pengagum tentang hal-hal yang berbau Jepang, tidak teman-teman. Jadi tidak ada hasrat untuk pergi ke Jepang gitu kan. Nah, pas 1 hari sebelum pendaftaran ditutup, jadi teman aku ini ngajak lagi, namanya Rafli, sebut aja, ayo Jak ikut seleksi magang Jepang gitu kan, sugan we gitu, lolos gitu, siapa tahu keterima gitu kan, bisa kerja di Jepang. Nah, dia bilang seperti itu, atau aku jadi kepikiran kayak, apa coba aja kali ya gitu kan, siapa tahu lolos gitu. Waktu itu jadi kayak ada pikiran kedua buat ikut gitu, mau coba-coba gitu. Nah, waktu itu aku gimana daftarnya, ayo ke BKK gitu. Aku langsung ke BKK-nya daftar. Nah, waktu itu daftarnya kirain gratis, ternyata ada administrasi 20.000 nah, gitu, mungkin untuk pengurusan kayak dokumen gitu ya. Aku nggak punya uang. Nah, waktu itu nggak jadi pilih, aku nggak punya uang gitu kan. Terus ditalangin sama dia 20.000 waktu itu. Udah katanya pakai uang aku dulu gitu, ya udah gitu kan. Terus harus ada KTP orang tua juga kan buat daftar itu. Nah, aku kan jarak dari rumah ke sekolah itu hampir 1 jam nih teman-teman. Ya nggak bisa lah ya gitu pulang dulu atau gimana, karena jauh gitu kan. Udah mah posisi lagi sekolah dan waktu daftar itu lagi istirahat. Terus aku bilang ke guru BKK-nya, Bu, bisa nggak Bu kalau misalkan KTP orang tuanya besok? Aduh, gimana ya Jakin, harus gini gitu kan. Aku hampir nyerah tuh, udah gitu. Ya udah kalau nggak bisa. Tapi kata ibu, ya udah kamu daftar dulu aja, nanti ibu usahain gitu. Nah, itu namanya Bu Nok ya. Terima kasih Bu Nok, pokoknya kalau Bu Nok nonton video ini terima kasih. Nah, ditolongin waktu itu ikut daftar seleksi. Nah, seleksinya tuh sebulan berikutnya teman-teman. Jadi waktu itu September pendaftaran, Oktober itu seleksinya. Jujur dari pendaftaran itu, aku cuman ikut daftar, aku nggak bilang ke orang tua, aku juga nggak persiapan tesnya gimana, aku nggak mempelajari tesnya juga nggak tahu gitu. Karena ya tadi karena niatnya cuma coba-coba, nggak ada niat sama sekali buat wah menggebu-gebu aku harus lolos, itu nggak ada. Terus ada beberapa formulir yang harus diisi teman-teman. Waktu itu ada 11 lembar formulir, tapi aku isi semuanya. Dan di situ isinya tuh data-data pribadi kita, semua tentang diri kita, tentang penyakit atau apa yang pernah dialami, segalanya gitu kan. Nah, terus di situ ada surat pernyataan orang tua, surat izin dari orang tua, dan itu pun surat izin orang tua pun aku sendiri yang tanda tangan, aku sendiri yang bikin, aku sendiri yang tanda tangan, dan aku nggak bilang sama orang tua. Dan ini jangan dicontoh ya teman-teman, karena mau gimana pun kita harus bilang ke orang tua agar kita dapat ridho dari orang tua gitu kan. So, waktu itu aku nggak bilang dulu. Terus aku daftar, aku ikut seleksi. Nah, ini cerita yang menarik pas seleksi. Gimana sih gitu kan seleksi magang Jepang tuh, apa aja tes-tesnya nih? Aku mau bakal ceritain di sini dan aku bakal kasih tips-tipsnya gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman, pas waktu seleksi, yang pertama itu yang dites itu berat badan. Waktu itu berat badan aku 51 teman-teman. Alhamdulillah lolos. Nah, teman aku yang satunya dia 46 kalau nggak salah, dia nggak lolos. Jadi untuk bisa lolos itu 50 ke atas, 50 kilo ke atas ya. Alhamdulillah aku 51, pas banget kan itu kan, pas-pasan lah istilahnya. Alhamdulillah, kurus banget dulu. Abis itu lolos, tinggi badan. Nah, tinggi badan berapa? 172, 170 waktu awal, waktu daftar dulu 170. Lolos kan, alhamdulillah. Nah, kalau nggak lolos, kita langsung suruh keluar guys, kayak nanti coba lagi ya tahun depan gitu. Belum saatnya tahun ini gitu, nanti sama pengujinya tuh. Berat badan lolos, tinggi badan lolos, masuk ke tes mata, minus atau enggaknya, kanan sama kiri. Ntar tuh kita kayak berdiri gitu kan, terus ada kayak huruf C kayak gini, ada yang C-nya ke atas, C-nya ke kanan, ke kiri gitu kan. Jaraknya 3 meter, kita tutup pakai sendok itu atau pakai tangan gini sebelah. Ntar kita gini gitulah, pokoknya yang udah pernah ikut psikotes pasti tahu lah gitu. Yang pernah ikut tes mata gitu kan. Di MCU juga sama kayak gitu. Nah, kemudian setelah lolos tes mata, kita akan lanjut ke tes buta warna teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang nanya tuh, Bang, gimana kalau sebenarnya untuk pergi ke Jepang ini buta warna mengaruh nggak sih gitu kan. Jadi tes buta warna itu sudah ada sejak pas awal seleksi teman-teman.
Jadi emang itu sudah menjadi persyaratan gitu kan, entah buta warna parsial, entah buta warna, pokoknya kalau kalian bisa lolos dari tes itu ya berarti kalian aman gitu kan. Aku juga nggak tahu itu syarat untuk lulusnya seperti apa. Nah alhamdulillah tes buta warna itu aku lolos semua. Setelah tes buta warna itu selesai, kita langsung ke psikotes. Nah ini yang menarik. Psikotes ini gampang-gampang susah sebenarnya. Karena sebenarnya mah psikotes ini cuman tes logika kita dasar lah gitu istilahnya. Kayak matematika dasar, kayak deret, kayak gitulah. Gampang. Tapi yang bikin susah ini instruksinya. Jadi tipsnya nih ya buat ngikutin psikotes, kita nggak harus benar-benar ngisi semua kemudian kita benar semua, enggak teman-teman. Yang penting itu kita pahami instruksi dari penguji. Misalkan penguji bilang gini, kerjakan dalam waktu 30 detik. Misalkan ada 8 soal 30 detik gitu kan, kita kerjain aja cepet tuh sebisanya, kerjain. Kalau dia bilang selesai, angkat tangan udah, jangan masih gini kan. Nah banyak tuh waktu itu kayak masih aku harus selesai gitu, padahal waktu udah selesai. Nah sebenarnya yang diuji itu itunya teman-teman, yang diujinya karena mereka tuh nguji ini orang nurut nggak nih gitu kan, bakalan taat sama aturan atau enggak gitu. Kalau aturannya sudah selesai gitu, jangan dilanjutin. Nah banyak waktu itu disuruh keluar karena dia masih ngerjain, padahal waktunya sudah selesai. Nah itu tipsnya. Jadi pokoknya ikutin aja alurnya. Kalau misalkan harus kerjain sebisa mungkin. Waktunya sudah selesai. Jadi ikuti aturan itu, apa kata-kata si penguji itu. Nah nanti setelah psikotes itu telah selesai, langsung diumumin teman-teman. Jadi dipanggil, misalkan Muhammad, terus Saiful gitu kan, terus Akbar gitu, misal gitu kan. Nah terus ini apa namanya tuh, yang tadi disebutin namanya, aku kira kan, wah aku kok nggak disebut. Waktu itu aku nggak disebut nih guys. Aku nggak lolos nih gitu kan, karena aku nggak disebut. Ternyata yang dipanggil namanya itu yang nggak lolos teman-teman. Yang disebut namanya silakan keluar, coba lagi tahun depan gitu. Jadi yang dipanggil namanya itu disuruh keluar dan nggak lolos. Yang nggak disebut namanya alhamdulillah lolos teman-teman. Nah aku lolos tuh. Setelah psikotes selesai, itu ada tes wawancara teman-teman. Tes wawancara dengan pihak staf dari PT JAEK itu, dengan LPK itu. Nah karena waktu itu yang ikut seleksi itu ada 700 orang teman-teman. Jadi seleksinya mah di sekolah aku gitu kan. Tapi sekolah-sekolah swasta yang di dekat situ pun bisa ikut gitu kan. Terbuka untuk umum gitu kan. Yang penting syaratnya tuh maksimal tuh 22 tahun. Jadi alumni dari sekolah pun bisa ikut gitu kan. Bisa daftar di BKK itu. Terbuka pokoknya untuk umum. Jadi kalian cari info di BKK SMK masing-masing gitu kan. Jadi PT JAEK ini bekerja sama dengan SMK di kota-kota besar, bahkan pokoknya menyeluruh lah di Indonesia. Kalian bisa cari di webnya, di web ptjaek.co.id. Oke, di situ. Lanjut cerita. Jadi waktu itu yang seleksi ada sekitar 700 orang teman-teman. Jadi kan banyak tuh. Terus tersisa beberapa lah gitu, tinggal tersisa beberapa. Terus kita lakukan wawancara. Karena staf yang wawancara itu cuma ada 4 orang. Jadi kan butuh waktu panjang tuh. Nah jadi dibagi tuh. Jadi misalkan nih dari jam 6 sampai jam 8 teknik mesin. Jam 8 sampai jam 9 teknik elektro gitu. Jadi kita wawancaranya tuh berdasarkan jurusan-jurusan itu waktunya. Aku kebagian waktu itu jam 8 malam. Jadi aku pulang dulu ke rumah gitu kan. Nah aku baru bilang, Bu alhamdulillah lolos tes ini psikotes. Malam ini harus ke sekolah lagi gitu kan, buat tes wawancara gitu. Doain ya Bu, ikut ini, iya gitu. Seneng tuh, ibu aku seneng, bapak aku ya udah gitu kan. Pokoknya kata bapak tuh, yang penting jujur kalau wawancara gitu. Bapak bilang yang penting jujur, yakin. Terus kata ibu teh, ini pakai minyak wangi gitu biar wangi gitu, biar kayak enak aja gitu ngobrolnya katanya sama pewawancara gitu. Terus alhamdulillah
aku ikut wawancara, terus ngobrol. Nah ini tips wawancara nih, tips wawancara. Jadi kalau wawancara itu yang penting kita sopan, kemudian jangan tegang teman-teman, ngobrol biasa gitu. Kita yang namanya juga ngobrol, kita ditanya-tanya dengan si pewawancara itu kan. Cuma kita ditanya kayak keseharian kamu ngapain gitu kan. Jujur aja, saya jujur waktu itu. Keseharian saya main game, pulang sekolah main game, kadang main gitar-gitar gitu sama teman-teman. Aku jujur gitu kan. Jadi nggak bilang yang bantuin mama nyapu, ngepel gitu. Itu nggak usah disebutin gitu kan. Kamu nggak perlu ngebagus-bagusin diri kamu. Yang biasa-biasa aja, yang senang-senang aja. Gitu. Jangan terlihat dibuat-buat lah. Jadi natural. Terus kalau misalkan kamu punya uang nanti, uang itu mau kamu buat apa gitu kan. Nah, kamu jangan bilang kayak pengen buat beli mobil, pengen buat beli ini, itu kan yang istilahnya konsumtif lah gitu ya. Jadi bilangnya ya buat usaha, buat aku pengen bikin restoran. Waktu itu aku pengen, kan bapak aku ditambak ya, ditambak udang, waktu itu masih ditambak udang. Nah aku pengen punya tambak gitu kan, pengen punya tambak udang gitu kan, pengen punya sawah gitu. Jadi buat usaha. Jadi mereka pun pasti akan membantu kita teman-teman. Jadi kalau misalkan kitanya alasan untuk berjuang untuk keluarga gitu kan, berjuang untuk benar-benar merubah ekonomi keluarga, pasti LPK itu akan membantu kita, beneran bantu. Beda kalau kita cuma punya niat untuk diri kita sendiri, kayak pengen wah ini sendiri. Biasanya gitu kan, ya gitulah. Mau tipsnya gitu sih, yang penting jujur kalau dalam wawancara, natural, relax, santai gitu kan. Jangan terlalu berharap, jangan ingin terlihat bagus, jangan. Biarkan mengalir gitu kan, biarkan mereka menilai sendiri. Jadi kenapa kita harus jujur? Karena kalau kita bohong, mulut bisa bohong teman-teman, tapi mata kita kelihatan. Orang yang penguji itu bisa lihat mata kita. Wah ini anak bohong gitu. Kelihatan kan kalau misalkan orang lagi bohong sama kita pun kita tahu nih orang lagi bohong gitu kan. Karena dari matanya, dari gerak-geriknya. Jadi jujur aja, oke? Gitu. Nah kemudian setelah wawancara itu, kita nggak langsung diumumin tuh siapa yang lulus atau enggaknya. Aku nunggu sampai bulan Januari waktu itu baru ada keputusan. Bukan keputusan, jadi baru surat kelulusan gitu kan di webnya. Alhamdulillah tuh guys, aku lulus. Ada tercantum Abdul Rojak. Wah, aku seneng banget kan. Aku langsung bilang ke orang tua, Bu, alhamdulillah gini lulus gitu kan. Belum kepikiran soal biaya-biaya kayak gitu, belum kepikiran. Masih ya udahlah yang penting lulus dulu lah. Nah, kemudian setelah lulus sekolah